King Mei selalu ingin membatalkan pertunangan. Aku justru ingin membuatnya jatuh hati. Namanya terdengar kuno, tapi orangnya adalah cicit modern. Kami dijodohkan sejak dalam kandungan, tapi dia setiap hari memikirkan cara membatalkan perjodohan ini. Alasannya terlalu biasa, tidak tega melakukannya. Sampai suatu hari, sahabatnya berjalan merangkul orang lain melewatiku. Dia tiba-tiba menoleh dan bertanya padaku, "Fang Yuan, apakah pertunangan kita masih berlaku?" Aku melihat sedikit kepanikan di matanya. Hatiku berbunga-bunga. "Cicit, kau juga punya hari ini." Hari ini ponsel bergetar tak henti di meja samping tempat tidur. Aku meraihnya dengan mata tertutup dan mematikan. 5 detik kemudian bergetar lagi. Masih dengan nada dering khusus itu. "Bai Ningbing." Aku menghela napas, menerima panggilan dengan suara serak. "Nona Bai, kau tahu sekarang jam berapa?" Suara di sana cerah. Dengan nada tegas. "Jam 3 sore." "Fang Yuan, kamu masih tidur?" "Aku semalam mengerjakan desain sampai jam 5 pagi." "Kalau begitu bangun." Ada sesuatu dia merebus, seperti minum seteguk air. "Ibuku baru saja menelepon bilang, malam ini kita disuruh pulang untuk makan." Aku menyalakan ponsel, melemparnya dengan speaker di bantal. Berbalik tidak peduli ngantuk. "Harus pergi?" Suaranya meningkat. "Ibumu." "Ibuku sudah di ruang interogasi." "Berani tidak hadir?" "Coba." "Interogasi apa? Minggu lalu kamu lagi memikirkan alasan apa?" "Ada ingin membatalkan pertunangan." Di sana tidak ada suara. Beberapa detik kemudian, dia baru bergumam pelan. "Kali ini bukan. Pokoknya kamu jemput aku jam 6, jangan terlambat." Translate_text. Setelah selesai bicara langsung menutup telepon. Aku menatap langit-langit. Rasa kantuk hilang sama sekali. Perjodohan ini ditentukan ketika kami berdua belum lahir. Saat kedua kakek kami sedang mabuk gembira. Diputuskan saat itu. Rumahnya membuka usaha rumah tangga kami setelah tim rumah tangga. Bisnis keluarga kami berkembang sedikit. Pindah beberapa kali, tapi tidak putus hubungan. Aku dan Bai Ningbing sudah kenal sejak masih pakai celana bolong. Bersama-sama menyusur sungai menangkap ikan. Bersama menyusur sungai menangkap ikan SD. Dia membantuku menulis hukuman menyalin SMP. Aku menahan buku kin untuknya lulus SM. Malam itu, sekelompok teman sekelas pergi ke kafe berisik. Tengah malam saat bubaran, terlalu mabuk bergantung di tubuhku. Jalan saja tidak stabil. Angin malam musim panas berhembus sejuk membuat rambutnya menyapu leherku agak gatal. Tiba-tiba mengangkat kepala, matanya berkilau. Dia bertanya, "Fang Yuan, apakah kita benar-benar akan menikah ya?" Aku membelainya menjawab, "HM." Dia mengerutkan wajah, "Tapi ini terlalu akrab. Aku dan kamu seperti tangan kiri meraba tangan kanan, sama sekali tidak ada perasaan." "Saat itu bagaimana ya?" Aku berpikir-pikir, sepertinya berkata, "Tidak apa. Aku tidak." Kamu tangan kanan pernah menggaruk kaki. Lalu lengan langsung digigitnya bekas gigi. Bertahan 3 hari. Akhirnya masih saja bangun. Mandi sebentar. Otak sedikit sadar, baju putih sederhana. Celana abu-abu kelihatan tidak terlalu berantakan. Menyetir sampai di bawah apartemennya persis jam 6 membunyikan klakson. Tidak ada gerakan. Tunggu lagi 10 menit baru melihat pintu unit perlahan terbuka. Baidang berjalan keluar, memakai rok warna hijau muda. Rambut diikat longgar menjuntai. Dia sampai di pintu penumpang masuk membawa aroma bau wewangian lemah. Keterlambatan 5 menit. Translate_text. Waktu itu aku keluar rumah, jangan menggaruk-garuk kaki. Dia memasang sabuk pengaman, membawaku. Aku bilang nanti kamu katakan saja jalanan macet. Aku tidak menjawab, menyalakan mobil. Mobil berjalan sebentar. Dia menatap keluar jendela. Tiba-tiba berkata, "Hei, Fang Yuan. Aku kemarin mengalami suatu hal." Bilang, "Itu anak magang baru di departemen kita, Xiaoli. Kamu tahu kan?" "Tidak tahu. Pokoknya dia cuma seorang anak laki-laki. Dia hari ini malah membawakanku sarapan. Itu pun sandwich mahal banget dari lantai bawah." Jari-jariku mengetuk-ngetuk setir. Jadi aku merasa ini baru namanya mengejar perempuan. Dia menoleh memandangku. Ada ketulusan, ada tindakan. "Coba lihat kamu, Fang Yuan. Selain bisa jemput antar diam-diam, aku masih bisa apa lagi?" Aku tertawa. "Jemput antar diam-diam? Kamu masih kurang." Bai Ningbing, kamu pegang hati nuranimu bilang. Sejak kamu tahun ketiga kuliah, sebelum dapat SIM, dalam hujan dan angin, siapa yang jemput antar kamu pulang pergi sekolah? Itu bisa disamakan? Itu adalah tugas politik yang ibu berikan kepadamu. Sekarang tugas ditingkatkan menjadi hukuman seumur hidup. Kamu ada keberatan?" Dia tercekat olehku, kesal sampai mengembungkan pipi lalu berbalik keluar jendela. Tidak bisa diajak komunikasi. Di dalam mobil menjadi hening. Saat menunggu lampu merah, aku meliriknya. Garis wajah sampingnya bagus, hidungnya mancung, bibirnya translate_text terlihat seperti sasaran empuk kemarahan. Sebenarnya aku tahu dia tidak terlalu membenciku. Dia hanya canggung, merasa pertunangan ini seperti pertemuan terpaksa, seperti baju yang tidak pas dikenakan. Membelenggu kemungkinannya menjelajahi dunia yang lebih luas. Tapi baju ini sudah dikenakan sejak lahir, tidak mudah untuk melepasnya. Sampai di rumah keempat orang tua. Orang tua memang sudah siap siaga. Suasana hangat di meja makan. Topik pembicaraan berputar-putar, akhirnya sampai pada kami berdua. Ibuku memberinya sepotong iga babi. "Ningbin belakangan ini kurusan. Apa Fang Yuan tidak merawatnya dengan baik?" Kau segera menyambung. "Mana ada? Menurutku dia terlihat segar." Fang Yuan yang lebih susah. Dengar-dengar baru dapat proyek besar. Ayahku dan ayahnya bersulang. Mulai bercerita betapa bijaknya keputusan bertunangan dulu. Sungguh keputusan yang brilian. Aku dan Bai Ningbin menunduk makan. Kadang ditunjuk lalu mengangkat kepala tersenyum palsu. Di bawah meja tidak diam. Dia menendangku sekali.
Artinya kau bicaralah untuk memecahkan kejanggalan ini. Aku balik menendangnya. Artinya kenapa kau sendiri tidak bicara? Dia menendang lagi. Agak keras, aku mengambil. Sumpitnya membidik potongan terakhir ikan asam manis. Dia melotot, aku pura-pura tidak lihat. Akhirnya bertahan sampai selesai makan pindah ke ruang tamu makan buah. Ibunya seolah tidak sengaja menyebutkan, "Oh ya, bulan depan anak ibu ratu menikah. Undangan sudah dikirim. Kalian berdua kapan bisa urusannya?" Bai Ningbin baru menusuk sepotong semangka. Tangan berhenti di udara. Aku menelan apel di mulut lalu bicara. "Bu, Tante, kerja kami berdua baru mulai. Tidak buru-buru." "Masih tidak buru-buru." Ibuku mengerutkan kening. "Kamu sudah 26, Ningbing juga 24. Waktu saya seusia kalian." "Bu, zaman sudah berbeda." Saya memotongnya, "Sekarang orang-orang menikah terlambat." Bai Ningbin mengangguk kencang. Betul. Kami ingin fokus pada karir dulu." Keempat orang tua saling bertukar pandang. Tidak mengejar lebih lanjut, tapi suasana jelas agak mendingin. Akhirnya bisa lolos dan kembali ke dalam mobil. Dia menghela napas lega, seperti baru saja melalui pertempuran berat. Setiap kali pulang rasanya seperti melewati rintangan. Dia terkapai di kursi. "Saya capek sekali." Saya tidak bicara. Menyetir di malam yang pekat. Cahaya lampu jalan menyapu bagian dalam mobil secara berkala. Dia diam sejenak. Tiba-tiba berkata pelan, "Fang Yuan, katakanlah kalau tidak ada pertunangan ini, bagaimana jadinya kita?" "Bagaimana maksudnya?" "Jadinya jadi orang asing kan, jenis yang tidak ada hubungan sampai tua." Saya melihat lampu merah di persimpangan depan, perlahan menginjak rem. "Tidak akan?" "Kenapa?" "Karena kamu waktu kelas 3 SD mencuri makan es krim saya yang kamu hutang, belum lunas dibayar." Dia terkejut sebentar, lalu tertawa dan memukul saya sekali. "Pergi sana. Itu kan sudah ratusan tahun lalu." Suasana agak rileks, lampu hijau menyala. Saya menginjak gas lagi, mendengar dia bergumam sangat pelan. Sebenarnya kayaknya juga tidak terlalu dulu. Hari-hari berjalan seperti biasa. Dia tidak lagi membicarakan soal membatalkan pertunangan, tapi juga tidak menunjukkan antusiasme berlebihan. Kami berdua mempertahankan frekuensi dipanggil pulang makan seminggu sekali. Hari-hari biasa sibuk masing-masing. Bekerja lembur di Institut Desain Arsitektur sudah biasa bagiku. Dia bekerja sebagai editor di penerbit. Pekerjaannya juga banyak. Kadang dia lembur malam. Aku akan menjemputnya. Gedung penerbit mereka sudah cukup tua. Lampu jalan di pintu masuk redup. Hari itu mobilku berhenti di pinggir jalan menunggunya. Melihat dia keluar bersama seorang rekan kerja pria. Berdiri di pintu masuk berbicara. Pria itu agak asing. Mengenakan kemeja dan celana bahan. Berkacamata tampak berpendidikan. Berbicara beberapa kalimat. Bai Ningbing tersenyum melambaikan tangan. Berjalan ke arah mobilku. Pria itu menatapnya sampai masuk mobil baru berbalik pergi. Dia membuka pintu mobil. Duduk masuk, tanpa suasana hatinya baik. "Sudah menunggu lama ya?" "Baru selesai menyusun topik pilihan kuartal depan." Aku menyalakan mobil. "Tidak apa-apa. Tadi itu siapa wakil direktur baru departemen redaksi kami Surnama Chen? Cukup berbakat, hanya agak cerewet." Dia menjawab sambil lalu mengeluarkan ponsel membalas pesan. Aku tidak bertanya lebih lanjut. Beberapa hari kemudian, Sabtu pagi, dia tiba-tiba datang ke rumahku membunyikan bel. Berisik sekali. Aku membuka pintu dengan rambut acak-acakan. Dia bergegas masuk, melempar tas tangan ke sofa. "Cepat-cepat, Fang Yuan White Fox bantu darurat, ada apa lagi?" "Malam ini ada acara makan-makan departemen. Katanya boleh bawa keluarga." Dia menyatukan kedua tangan. Mata berkedip-kedip pada kami. Wakil Direktur Chen itu dan beberapa rekan kerja wanita lajangnya mengincar. "Kamu pahamlah, bantu aku menahan mereka." "Aduh," bersandar di bingkai pintu sambil menyipitkan mata. Melihat Bai Ningbin, "Saat kamu membutuhkanku, aku jadi keluarga ya." Translate_text. Saat tidak dibutuhkan artinya sudah terlalu akrab. Tidak terasa dia mendekat menarik lengan baju tidurku dan menggoyangkan. "Aduh, sekarang ini berbeda dengan waktu itu. Tolong bantu. Nanti aku traktir makan enak." Dia masih beraroma bunga Kamboja itu. Mendekat terasa agak menggoda. Aku menarik kembali lenganku menunggu. "Cuci muka dulu." Dia tertawa-tawa bersandar di sofa rumahku. Sama sekali tidak menganggap dirinya orang luar. Lokasi makan malam ditentukan di sebuah restoran Sichuan yang cukup ramai. Redaksi mereka datang sekitar 7-8 orang. Benar saja ada beberapa gadis lajang yang matanya sering melirik ke arahku. Wakil Direktur Chen itu juga melihatku dan mengangguk sopan. Menyapa Bai Ningbing. Sepanjang aktingnya cukup menyeluruh. Mengambilkan makanan dan mengisi minuman untukku. Kadang juga mendekat. Berkata pelan dua patah kata. Bisikan-bisikan. Aktingnya berlebihan. Membuatku nyaman. Makan sampai separuh. Semua orang menghibur minta keluarga memberikan sambutan. Aku mengangkat gelas dan berkata beberapa patah kata basa-basi. Tidak lain berterima kasih atas perhatian semua orang pada Minbing. Biasanya suasana sedang hangat. Tiba-tiba Wakil Direktur Chen bertanya sambil tersenyum. "Bapak Fang dan Ningbing kenal bagaimana?" Kelihatan hubungannya sangat baik. Meja menjadi sejenak hening. Semua menunggu mendengarkan gosip Bai Ningbing agak gugup menatapku. Aku meletakkan gelas, tersenyum, memeluk bahunya. Aku sudah mengenalnya sejak masih pakai celana bolong. Waktu kecil lebih nakal dariku memanjat pohon, mengambil sarang burung, menyelam sungai, menangkap ikan. Dia yang memimpin. Pernah sekali jatuh dari pohon, lututnya terluka, menangis tersedu-sedu. Masih aku yang gendong dia pulang. Di meja terdengar tawa-tawa ramah. Bai Ningbing mencubit pinggangku, protes dengan suara rendah. "Hei, sejarah kelam, bisa tidak jangan disebut lagi?" Katakan, membantu menolak bunga pi. Harus bayar sedikit harga. Telinganya agak memerah, tidak bersuara lagi. Wakil Direktur Chen mendorong kacamatanya, berkata sambil tertawa, "Ternyata teman masa kecil, sungguh membuat iri." Setelah makan malam itu,
Tidak ada lagi di departemen redaksi mereka yang memperkenalkan jodoh padanya. Proyek memasuki masa kritis. Saya lembur beberapa hari berturut-turut. Setiap hari pulang langsung tertidur. Ponsel disenyapkan, tidak membalas pesan siapapun. Jumat malam akhirnya selesai. Titik terakhir merasa tubuh seperti terkuras. Menyeret langkah keluar dari gedung kantor. Angin malam berhembus. Pikiran baru sadar mengeluarkan segudang pesan belum dibaca dan panggilan tak terjawab malam ini. Sebagian besar dari Bai Ningbing untuk terakhir. Setengah jam lalu, Fang Yuan, kau mati di mana? Saya mengusap pelipis, membalas teleponnya berdering sekali. Langsung diangkat. Fang Yuan, kau hilang seminggu tidak ada kabar. Suaranya meledak di telinga. Latar belakang agak berisik, seperti di jalanan lembur. Baru selesai. Suara saya serak parah. Sisi berhenti sebentar. Marah saya berkurang sedikit. Kau di perusahaan HM sedang pulang. Berdiri memberi dia perintah sampai beri aku. Aku jemput kau beri aku. Aku taksi sedikit listrik. Aku kirim listrik ditutup. Aku. Sebentar masih kirim lewat. 20 menit kemudian. Mobil putihnya berhenti di depan saya. Jendela mobil turun. Dia mengeluarkan kepala naik mobil. Saya membuka pintu mobil. Duduk di dalam mengenakan sabuk pengaman. Langsung mengemudi. Menoleh memandang saya dan Fang Yuan. Sekarang saya seperti gelandangan di dalam mobil. Dia menghidupkan mesin mobil. Mobil mulai bergerak. AC diatur dengan suhu yang pas. Kursinya sangat nyaman. Saya agak mengantuk. Merasa mobil berhenti lalu membuka mata. Bukan kompleks perumahan saya. Di bawah gedung mana ini? Kakak perempuannya makan dengan aman. Akan membuatkanmu sesuatu untuk dimakan. Melihat penampilanmu yang berantakan itu. Pasti beberapa hari tidak makan dengan baik. Saya memang agak terlalu lapar. Tidak membantah. Mengikutinya naik ke lantai atas. Apartemennya tidak besar. Tapi ditata cukup rapi. Di mana-mana ada boneka-boneka dan kertas filter yang berserakan. Saya akan memasak mie. Dia menendang sepatu hak tingginya. Berganti sandal. Menyelip ke dapur. Saya terkapai di sofa. Mendengar suara air mendidih. Memotong sayuran dari dapur. Entah kenapa terasa menenangkan. Setelah beberapa saat, dia mengeluarkan satu mangkuk besar mie tomat telur. Di atasnya masih ada telur mata sapi. Cepat makan mie-nya. Panas dan harum semerbak. Saya mengambil sumpit, mencicipi satu suap. Rasanya ternyata enak. Bagaimana? Dia duduk di seberang, menyangga dagu sambil menatap saya. Lumayan bisa dimakan. Kepala batu. Dia mendengus, tapi matanya agak sedikit bangga. Saya menunduk makan mie. Kelaparan sekali jadi makan agak cepat. Dia tiba-tiba berkata, pelan-pelan, tidak ada yang merebutnya darimu. Fang Yuan, lain kali kamu lembur. Bisa kasih tahu sebelumnya. Mencari wanita kok aneh, bikin khawatir. Aku angkat kepala lihat dia matanya agak menghindar. Julurkan tangan usap-usap rambut sudah tahu. Aku jawab lanjut makan mie. Di hati ada tempat sepertinya direkatkan oleh mie panas ini. Setelah mie habis, langsung balik ke titik. Aku aktif cuci piring. Dia bersandar di bingkai pintu dapur lihat aku akhir pekan depan. Kita kumpulan teman kuliah. Kamu pergi tidak? Kalian kumpulan teman. Aku pergi buat apa? Aturan boleh bawa keluarga. Katanya sudah biasa. Dan dengar Shen Jiao juga pergi tanganku matikan keran. Berhenti sebentar. Nama Jiao agak familiar. Ingat sekarang, Bai Ningbing mereka ingat bintang pujaan ngejar aku sebentar. Ributnya cukup tinggi. Waktu itu Bai Ningbing juga datang tanya aku apa mau jomblo. Nadanya aneh. Aku bilang tidak tertarik. Dia masih tidak senang. Dia kenapa? Aku keringkan badan balik lapar. Kenapa matanya melayang cuma kasih tahu kamu. Kalau kamu tidak mau pergi aku potong. Dia kaget sebentar. Kamu benar pergi ya, agar kamu tidak sendirian dimanjakan lama. Tidak ada yang urus dia julurkan bibir. Siapa mau kamu urus? Kumpulan teman kuliah hari Sabtu restoran prasmanan. Benar Shen Jiao datang beberapa tahun. Tidak ketemu makin bisa dandan. Riasan rapi. Lihat aku, matanya berbinar sebentar. Langsung jalan. Fang Yuan, lama tidak ketemu ya? Suaranya manis. Tidak kira kamu benar bersama Ningbing. Dulu dengar kalian ada janji nikah. Aku kira cuma main-main. Bai Ningbing berdiri. Samping-sampingku gandeng tanganku erat. Aku tersenyum-senyum. Translate_text. Bukan tawa yang baik dari teman masa kecil. Akhirnya menjadi benar-benar baik. Nada suara Jiao agak benar-benar baik. Atau memang kamu, memang yang terbaik. Kamu yang tentukan atau kamu yang unggul caranya. Menara dekat air duluan mendapatkan bulan. Ucapan ini terdengar tidak terlalu tepat. Seni manis yang tergantung di wajah Bai Ningbing. Memudar urusan perasaan. Lihatlah jodoh dan takdir. Juga Shen Jiao berbicara dengan kepala. Seperti Fang Yuan yang sangat hebat ini. Pasti banyak orang mengincar kalian. Harus lihat tempat wisata. Setelah selesai bicara, dia pergi dengan anggun. Bai Ningbing melepaskan tanganku dan mendengus. Berkata dengan nada sinis. Dia menunduk dia cemburu. Siapa yang cemburu? Dia melototi aku. Aku memang tidak suka dengan sikapnya. Seolah-olah aku mengambil barang yang tidak dia inginkan. Aku bukan barang. Aku membenarkan diriku. Dia kamu sendiri jangan aku naik aku. Paruh kedua pesta. Bai Ningbing agak murung. Minum alkohol lebih banyak dari biasa. Saat bubar, langkahnya agak goyah. Aku memapahnya keluar. Shen Jiao mendekat lagi. Fang Yuan. Bagaimana kalau aku mengantarmu? Aku bawa mobil. Tidak perlu, kami juga bawa mobil. Aku menolak. Baiklah kalau begitu. Hati-hati di jalan. Matanya berputar di wajahku sebelum berbalik pergi. Menyelipkan Bai Ningbing ke kursi penumpang. Mengikat sabuk pengaman. Dia menutup mata pipinya. Merah mobil melaju sebentar. Dia tiba-tiba berbicara. Suara mengandung mabuk Fang Yuan.
Tidak ada alasan, dia cukup cantik, terlalu palsu. Dia diam sejenak lalu bertanya lagi. Lalu tipe seperti apa yang kamu suka? Aku tidak langsung menjawab. Di dalam mobil hanya terdengar suara mesin yang rendah. Dia sepertinya tertidur, napasnya teratur. Saat mendekati kompleks perumahan, aku berkata pelan, tipe seperti kamu saja. Tidak tahu apakah dia dengar atau tidak, hanya melihat sudut bibirnya sepertinya sedikit melengkung. Konsekuensi mabuk berat adalah Bai Ningbing. Keesokan harinya kepala sakit tak tertahankan. Pagi-pagi sudah menelepon merintih, menyuruhku mengantarkan obat mabuk dan bubur. Aku pasrah menjadi kurir ke rumahnya. Dia memakai piyama, rambutnya acak-acakan, wajah pucat membuka pintu. Fang Yuan aku sekarat. Dia lemas tergelepar kembali ke sofa. Aku menaruh obat dan bubur di meja kopi. Salah sendiri, dia menyuruhmu minum segitu banyak. Bukankah salahmu? Dia melototiku, tapi tidak berdampak. Salahku apa salah kamu? Mencari perhatian. Dia mengambil bantal lempar dan melemparkannya padaku. Aku menangkap bantal, duduk di sampingnya, membuka tutup bubur, mengulurkannya, makan sesuatu dulu baru minum obat. Dia perlahan duduk, meminum bubur sedikit demi sedikit. Sinar matahari masuk melalui jendela, menerpa rambutnya yang halus, terlihat agak aneh. Hei, Fang Yuan. Dia tiba-tiba mengangkat kepala. Ada apa lagi? Kemarin sepertinya aku dengar kamu berkata sesuatu. Matanya tampak ragu-ragu. Apakah mengatakan tipe seperti aku saja? Aku tanpa ekspresi. Kamu salah dengar. Aku bilang yang seperti kamu tidak bisa. Dia tertegun sejenak, lalu melempar sendoknya, menerjang ke arahku, mencekik leherku. Fang Yuan, aku tahu kau tidak akan berkata baik. Aku tersenyum menangkis tangannya. Bercanda sebentar. Dia kehabisan tenaga, terengah-engah bersandar padaku. Kepala pusing. Cari sendiri. Mulutku mengatakan tangan, tapi terangkat. Hemat. Dia menekan pelipisnya. Dia tenang, menutup mata seperti kucing yang dielus. Sudah lama sekali sampai. Aku kira dia tertidur lagi. Tiba-tiba dia berkata pelan, sebenarnya teman masa kecil juga cukup baik. Saling tahu latar belakang. Hindari saling menebak-nebak. Aku tidak menjawab. Jari terus menekan, tidak terlalu keras, tidak terlalu lembut. Dalam hati berpikir, si manja ini mulai tidak biasa. Lebih dari 20 tahun akhirnya mulai bicara yang masuk akal. Hidup sepertinya memasuki keseimbangan baru. Dia tidak lagi mengucapkan, pingsankan, di mulutnya. Aku juga terbiasa dengan berbagai keadaan daruratnya dalam hidupku. Misalnya suatu Sabtu sore, aku sedang menonton pertandingan sepak bola. Dia menelepon dengan suara sedih. Fang Yuan. Aku nabrak mobil. Hatiku berdebar kencang. Mengambil kunci mobil dan langsung berlari keluar. Kamu baik-baik saja? Di mana? Orangnya baik-baik saja, cuma mobilnya penyok. Di persimpangan Jalan Zongshan dan Jalan Jiefang. Ketika aku tiba, melihat mobil putihnya menabrak bumper belakang sebuah sedan. Bumper depannya memang penyok. Dia berdiri di pinggir jalan, matanya merah, seperti anak kecil yang tersesat. Pemilik mobilnya adalah paman setengah baya. Cukup baik berbicaranya. Translate_text. Melihatku datang, langsung bilang saja kamu keluarganya. Yang penting orangnya baik-baik saja. Sudah hubungi asuransi. Setelah kecelakaan ditangani, mobil ditarik. Aku mengantarnya pulang dengan mobil. Dia terus murung tidak bicara. Terkejut saat lampu merah. Aku tanya, dia mengangguk, lalu menggeleng. Tiba-tiba merasa saat terjadi masalah, yang pertama terpikir masih kamu. Aku meliriknya. Kalau tidak, siapa yang kamu pikir? Magang yang bawakan kamu. Dia mendadak tertak-tak memukulku. Kok kamu pendendam sekali? Suasana mencair. Sampai rumah, suasananya masih tidak tinggi. Duduk di sofa memeluk lutut melamun. Aku menuangkannya segelas air hangat. Dia menerimanya menggenggam di tangan. Berkata pelan, Fang Yuan, apakah aku cukup tidak berguna? Segala sesuatu selalu mencari kamu, sudah terbiasa. Aku duduk di sampingnya. Bagaimanapun juga tidak bisa dilepaskan. Dia menoleh kepadaku, matanya masih basah. Kamu merasa aku menyebalkannya? Sedikit. Dia menunduk menatap air dalam gelas. Tapi menyebalkan juga sudah terbiasa. Aku menambahkan. Dia tidak mengangkat kepala. Sudut mulutnya secara diam-diam terangkat. Setelah beberapa saat, dia mendekat. Kepala bersandar di bahuku. Fang Yuan, kita seperti ini saja. Seperti apa? Dia selalu seperti ini. Suaranya sangat pelan. Sepertinya juga tidak buruk. Aku membenarkan. Tidak bergerak. Di luar jendela langit berangsur gelap. Translate_text. Hanya cahaya layar TV yang berkedip-kedip. Dapat merasakan napas hangatnya menembus kain tipis dan jatuh di kulitku. Perasaan tenang dan nyaman perlahan menyebar, seolah kita memang seharusnya seperti ini. Penerbit Hong Kong tahunan akan mengadakan team building ke resort pemandian air panas sementara. 2 hari 1 malam Bai Ningbin mengemas barang sambil mengirimi saya siaran video langsung. Lihat apakah baju renang baru saya bagus? Dia mengambil baju renang one piece. Hei, mengerutkan kening. Apa masalahnya kalau kamu bawa ini? Apa salahnya menjadi konservatif? Agar beberapa orang tidak mengatakan saya tidak cukup anggun. Dia juga menyindir. Perkumpulan terakhir, perkataan Shen Jiao. Rupanya dia mengingatnya di hati. Terserah, saya malas berdebat dengannya. HMPH. Lagi pula kamu juga tidak ada kesempatan melihat. Dia dengan bangganya menutup video. Dia pergi. Keesokan harinya sore, saya sedang rapat dengan tim proyek. Ponsel bergetar. Adalah sebuah foto yang dikirim Bai Ningbin. Di tepi kolam air panas, dia mengenakan baju renang bunga-bunga itu, dibalut handuk besar, membuat tanda PAC ke kamera. Di latar belakang ada beberapa pria dan wanita. Salah satunya adalah wakil direktur Chen yang mengenakan celana renang. Tidak jauh darinya, lalu mengirimkan pesan teks lagi. Banyak orang membawa keluarga. Hanya saya yang sendirian, menyedihkan. Saya menatap foto itu beberapa detik. Terutama ke arah wakil direktur Chen, membalas bersenang-senang. Dia tidak membalas lagi. Malam hari sekitar pukul 10 lebih, saya menerima pesannya lagi. Kali ini adalah pesan suara.
Suara latar belakang sangat berisik, seperti di KTV atau bar. Suaranya terdengar jelas mabuk. Fang Yuan dan yang lainnya masih ingin dan kepalaku pusing. Saya segera menelepon. Berdering lama baru diangkat. Halo, apakah Anda keluarga Min Bing? Saya rekan kerjanya. Xiao Zhang, saya Fang Yuan. Ada apa dengannya? Aduh, Min Bing minum terlalu banyak. Kami sedang berencana mengantarnya kembali ke kamar. Dia terus menyebut nama Anda. Suara Bai Ningbin yang tidak jelas terdengar dari telepon. Berikan teleponnya. Aku ingin bicara dengan Fang Yuan. Setelah suara gangguan, suaranya mendekati mikrofon dengan nada menangis. Fang Yuan, mengapa kamu tidak menjemputku? Aku mengusap pelipisku. Kirimkan alamatnya. Alamat resor, nomor kamar kirim ke ponselku. Sekarang setengah jam kemudian, aku menginjak gas dengan cepat. Masuk ke navigasi jalan tol, menunjukkan jarak resor itu 1,5 jam perjalanan. Angin malam masuk dari jendela mobil, membuatku sama sekali tidak mengantuk. Di kepalaku adalah suaranya yang bernada tangis. Si doi ini benar-benar tidak memberi ketenangan sehari pun. Tiba di resor sudah larut malam. Menurut nomor kamar yang dikirim rekan kerjanya, aku menemukan tempatnya dan mengetuk pintu. Yang membuka pintu adalah rekan wanita itu. Xiao Zhang terlihat terkejut melihatku. Tuan Fang, Anda benar-benar datang? Sangat cepat. Aku mengangguk. Dia di dalam sudah tertidur. Aku masuk ke kamar, melihat Bai Ningbing meringkuk di tempat tidur. Tidurnya tidak nyenyak, wajahnya masih membawa nada tangisan. Xiao Zhang berbisik, malam ini terlalu bersemangat bermain. Dia minum banyak, kami tidak bisa menghentikannya. Tidak apa, terima kasih sudah merawatnya. Aku ucapkan terima kasih. Xiao Zhang dan rekan wanita lainnya dengan sopan pergi. Aku duduk di tepi tempat tidur, melihatnya yang tertidur tampak sangat tenang. Hilang sikapnya yang biasanya suka pamer dan berisik. Bulu mata panjang menjuntai ke bawah, mulutnya sedikit mencungkil. Aku mengulurkan tangan ingin menyibak rambut yang menempel di wajahnya. Baru saja menyentuhnya dia tiba-tiba bergerak, membuka mata. Pandangannya berkabut menatapku. Fang Yuan suaranya serak. Apa aku bermimpi? Bukan mimpi, kataku pelan. Aku datang menjemputmu. Dia terdiam menatapku beberapa detik. Tiba-tiba mengulurkan tangan menggenggam lenganku. Air matanya langsung jatuh. Kenapa baru datang? Aku takut wakil direktur Chen itu selalu memberiku tatapan aneh. Hatiku tenggelam, ekspresi wajah tetap tenang. Sudah tidak apa-apa, aku sudah datang. Dia menangis lebih keras, duduk dan menyembunyikan wajahnya di pelukanku. Bahu berguncang-guncang. Fang Yuan, jangan pergi. Tubuhku kaku sejenak, lalu perlahan mengangkat tangan menepuk punggungnya pelan-pelan tidak pergi. Dia menangis lama di pelukanku, sampai tenaganya habis, lalu tertidur lelap lagi. Tapi tangannya masih erat menggenggam bajuku. Aku terpaksa mempertahankan posisi canggung ini. Bersandar di kepala jendela di luar, langit perlahan memutih. Dia di pelukan napasnya menjadi stabil. Hawa hangat menyapu leherku. Sebuah keinginan melindungi yang asing dan kuat tumbuh di hati. Mungkin bukan hanya keinginan melindungi. Aku menunduk melihat tidurnya. Pertama kali menyadari dengan jelas gadis yang tumbuh besar bersamaku ini, entah sejak kapan, sudah menjadi bagian terpenting dalam hidupku. Bukan karena dia tunanganku, tapi karena dia adalah Bai Ningbing. Dia tidur sampai matahari tinggi baru bangun, membuka mata, melihatku terdiam beberapa detik. Dia kemudian tiba-tiba duduk, lalu melihat pakaiannya yang masih cukup rapi, lalu melihat lagi bagaimana Nini bisa ada di sini. Seseorang menelpon sambil menangis tadi malam, minta aku menjemputnya. Aku menggerakkan lengan yang kesemutan. Dia berusaha mengingat-ingat. Wajahnya perlahan memerah. Aku bilang apa? Bilang apa? Gak bilang apa? Sengaja menggoda dia? Dia langsung meledak. Gak mungkin. Mana mungkin aku ngomong begitu. Bilang juga kalau wakil direktur Chen itu berniat jahat padamu. Ekspresinya kaku, matanya menghindar. Aku ngasal aja. Lagi mabuk ya? Aku memandangnya. Acara team building kayak gini jangan ikut atau bawa aku. Dia tidak membantah. Pelan-pelan bergumam. Bawa ya bawa aja. Bangun dan mandi. Dia terlihat jauh lebih normal. Hanya agak malu memandangku membereskan barang-barang. Bersiap-siap check out. Di koridor bertemu dengan wakil direktur Chen itu. Dia melihatku jelas-jelas terkejut. Lalu mendorong kacamatanya. Senyum menyapa. Tuan Fang, Anda datang? Jemput dia. Nada bicaraku datar. Oh, Ningbing minum terlalu banyak tadi malam. Kami semua khawatir. Dia memandang Bai Ningbing. Nada bicara penuh perhatian. Sudah baik-baik saja kan? Bai Ningbing menyembunyikan diri di belakangku. Mengangguk. Sudah baik-baik saja. Terima kasih atas perhatian wakil direktur Chen. Senyumnya agak dipaksakan. Syukur kalau baik-baik saja. Lain kali acara hati-hati ya. Setelah dia pergi, Bai Ningbing lega, menarik lengan bajuku. Ayo kita cepat pergi. Di perjalanan pulang, dia luar biasa pendiam. Melihat hampir sampai di tempat tiba-tiba. Dia tiba-tiba, aku, omongan kayak gitu juga apa terima kasih. Saya butuh, kamu selalu ada. Parkirkan mobil di bawah kompleksnya. Tahu saja, dia membuka sabuk pengaman, tapi tidak langsung turun. Ragu sebentar, menoleh memandangku. Lalu, apakah pernikahan ini masih kita batalkan? Aku menatapnya tanpa bicara. Cahaya matahari menerpa wajahnya melalui jendela. Terlihat bulu matanya yang bergetar halus. Dia sepertinya menunggu sebuah jawaban. Jawaban yang mungkin sudah dia ketahui, tapi ingin dengar langsung dari mulutku. Sejak malam di resor pemandian air panas itu, Bai Ningbing agak aneh. Secara spesifik sulit diungkapkan. Hanya saja sepertinya tidak terlalu cerewet lagi. Kadang ketika aku lembur, dia akan mengirim pesan. Sudah makan? Kalimatnya singkat. Tidak ada embel-embel lainnya. Tidak lama kemudian, kurir antar makanan muncul di bawah kantor membawa bubur atau mie. Selalu dari tempat yang biasa aku makan. Aku foto dan kirim ke dia. Kamu yang beli? Dia membalas cukup cepat. Lewat dan sekalian beli sekali bisa dibilang kebetulan. 2 kali, 3 kali sudah agak disengaja.
Akhir pekan dia langka sekali datang ke rumahku, berkedip, inspeksi kebersihan, berputar di ruang tamuku yang didominasi buku dan gambar teknik, bergaya minimalis dingin, alutnya mengerut bisa menjepit lalat. Fang Yuan, rumahmu ini contoh apartemen, sama sekali tidak ada nuansa kehidupan. Nuansa kehidupan apa? Bisa ditinggali saja Cuk. Dia langsung menyambung. Keesokan harinya membawa setumpuk barang, boneka bulu, selimut, bantal boneka kartun, dan beberapa pot tanaman sirih gading. Untuk menambah sedikit kesan hidup, dia menyuruhku menaruh sirih gading di balkon. Ingat disiram? Jangan sampai mati. Aku memandang bantal boneka Shiba Inu yang tersenyum lebar itu. _text. Agak bingung, ini tidak sesuai dengan estetikaku. Estetikaku adalah estetikamu. Dia menyandarkan tangan di pinggang. Lagi pula bantal guling ini lucu sekali. Malam hari bisa dipeluk tidur. Begitu kata-katanya keluar. Sepertinya dia sendiri juga kaget. Kupingnya memerah dengan kecepatan yang kasat mata. Ku bilang dia lembut, enak dipeluk. Dia memaksa menjelaskan. Lalu menyambar tas dan langsung melesat ke pintu. Aku pergi pintu dibanting tertutup. Kuangkat bantal guling Shiba Inu yang jelek tapi menggemaskan itu. Ku pencet-pencet memang lumayan lembut. Malam hari bersandar di sofa sambil membaca. Sambil lalu kurai, kujadikan bantalan pinggang. Sepertinya memang lebih nyaman daripada sandaran tangan yang keras. Penerbit mau mengadakan pasar buku. Bai Ningbing disuruh kerja paksa. Bertanggung jawab atas satu stan pasar. Hari itu dia merengek-rengek menyeraiku untuk membantu. Hanya satu sore mengangkat buku. Menerima uang. Sangat mudah. Dia menyatukan kedua tangan. Mengedipkan mata selesai. Aku traktir makan hotpot. Saat aku tiba, dia sedang berjinjit memasang buku. Agak kehilangan tenaga. Berjalan mendekat dan dengan mudah menaruh tumpukan buku di tingkat teratas. Dia menengok melihatku dan menghela napas lega. Akhirnya kau datang. Hari itu matahari agak terik. Ujung hidungnya mengeluarkan keringat halus. Kuserahkan sebotol air padanya. Istirahat sebentar. Aku yang akan memasang buku mengatur menggantung pos. Aku bekerja efisien. Dia hanya membantu di samping. Kadang memberi penjelasan pada orang yang lewat. Setelah sibuk sebanyak orang agak sepi. Dia mendekat memberikanku kipas angin kecil. Ini tiup-tiup angin. _text. Membawa sejuknya angin. Dia melihat buku-buku yang tertata rapi di lap, berkata dengan kagum. Fang Yuan tidak menyangka kamu punya kemampuan seperti ini. Kalau tidak, kau pikir gambarku sia-sia. Memang? Saat dia tersenyum matanya menjadi lengkung. Ternyata membawamu keluar. Benar? Lapak sebelah adalah seorang gadis yang menjual produk budaya. Tersenyum menyela. Kalian berdua sangat kompak. Dia baru saja membayar Bai Ningbing. Wajah dinginnya memerah hendak menjelaskan. Aku menyambung bicara belum cepat. Gadis itu tersenyum memuji beberapa patah kata. Bai Ningbing di bawah menjitak lenganku. Berbisik, siapa yang cepat denganmu? Bukankah aku mengangkat alis menatapnya? Dia tercekat mendengus. Berpaling melayani pelanggan. Telinganya masih merah. Saat membereskan lapak, matahari senja mewarnai langit menjadi jingga. Kami berdua memindahkan buku yang tersisa ke mobil. Dia sudah sangat lelah hingga hampir ambruk. Bersandar di mobil terengah-engah ayo pergi. Makan hotpot. Aku membuka pintu mobil. Dia langsung hidup kembali. Aku mau makan di restoran babat baru itu di mobil. Dia membuka jendela mobil angin. Menerbangkan rambutnya. Dia tiba-tiba berkata, Fang Yuan hari ini libur. Mau dengan satu makan hotpot. Sudah ingin mengusirku. Kalau begitu tambah satu papan udang deal. Ibuku ulang tahun. Makan keluarga. Dalam acara seperti ini Bai Ningbing selalu berakting dengan baik, memanggil tante dengan manis. Ibuku tersenyum lebar. Setelah makan memotong kue, ibuku menggenggam tangannya, berkata dengan penuh perhatian, Ningbing, kamu dan Fang Yuan sudah tidak muda lagi. Beberapa hal harus ditetapkan. Bai Ningbing tersenyum sambil menginjakku di bawah meja. _text. Tolong berikan kue itu padaku. Ibu makan kue. Ini tidak mendesak. Belum mendesak. Ibuku memandangku dengan pandangan kesal. Aku masih menunggu untuk menggendong cucu. Bai Ningbing hampir tersedak kue. Di perjalanan pulang, dia agak diam. Saat menunggu lampu merah, aku meliriknya. Ada apa? Tertakuti oleh ibuku. Dia menggelengkan kepala, melihat keluar jendela, tersenyum. Merasa waktu berlalu begitu cepat. Fang Yuan. Katakanlah, bagaimana jadinya kalau kita benar-benar menikah? Mungkin seperti sekarang ini ditambah selembar sertifikat. Apa menariknya itu? Dia menoleh dan melotot. Aku memang tidak menarik. Aku mengangguk. Jadi kamu ingin bagaimana agar menarik? Makan malam romantis setiap hari atau keliling dunia? Dia terdiam memikirkan pertanyaanku lama sekali. Lalu berkata dengan putus asa, setidaknya bukan itu maksudku. Hanya menjalani hidup saja. Aku menatap ke depan. Dengan siapapun hidup ya hidup. Tapi hidup denganmu, hati dengan hati. Di mana aku membuatmu tenang. Setidaknya aku tahu kamu takut gelap. Menggeretakkan gigi saat tidur. Sampai tidak bisa memilih duri. Kata-kataku perlahan. Ganti orang lain harus mengenal lagi. Repot. Dia terdiam beberapa detik. Lalu menerjang dan memukulku. Fang Yuan, siapa yang menggeretakkan gigi? Kamu baru yang menggeretakkan. Aku tertawa memegang pergelangan tangannya. Akui saja. Bai Ningbing, kamu sudah lama terbiasa denganku. Dia meronta sebentar, tidak bisa melepaskan diri. Mendengus, tapi tidak membantah lagi. Udara di dalam mobil seolah menjadi agak kental. Bayangan kecil di bawah ujung bulu mata. Pergelangan tangan dalam genggamanku. Denyut nadinya agak cepat. Tidak tahu miliknya atau milikku. Sepertinya tidak boleh terlalu sombong. Baru saja merasa hari-hari berjalan lancar.
Masalah sudah datang. Penerbit Bai Ningbing akan mengadakan pesta bersama dengan perusahaan lain. Diwajibkan membawa pasangan dansa. Dia sudah khawatir beberapa hari karena ini. Aku tidak bisa menari. Dia berguling-guling di sofa rumahku. Nanti pasti memalukan. Kalau begitu jangan pergi. Tidak bisa. Bos sudah menunjuk harus pergi. Dia duduk, matanya berkilau menatapku. Pang Yuan, kamu bisa menari? Tidak bisa bohong. Bukankah waktu kuliah kamu ikut klub dansa sosial? Itu cuma diajak teman sekamar untuk memenuhi kuota. Sudah lupa. Dia tidak peduli, memaksaku menyisihkan setengah hari di akhir pekan untuk latihan khusus di ruang tamu. Dia memindahkan meja kopi, menggulung karpet, membuka video waltz di ponsel untuk belajar dulu. Dasarnya sederhana, ikuti gerakanku. Dia penuh keyakinan, tapi langkah pertama dia menginjak kakiku. Maaf, dia segera minta maaf. Langkah kedua menginjak lagi, ketiga, keempat. Aku menghela napas, memegang bahunya yang bergerak tak karuan. Jangan menunduk melihat kaki, lihat bahuku. Mengikuti ritmeku tubuhnya kaku karena gugup. Aku menenangkannya agar rileks. Kubawanya bergerak perlahan. 1, 2, 3 latihan lebih dari setengah jam. Akhirnya dia bisa mengikuti. Tidak lagi menginjak kakiku. Keringat tipis di dahinya. Pipinya memerah sepertinya juga tidak terlalu sulit. Dia agak sedikit sombong. Ada kemajuan. Aku menilainya secara objektif. Matanya berbinar saat tersenyum di luar jendela. Sinar matahari tepat jatuh di pelipisnya yang sedikit basah oleh keringat musik yang lembut. Dia bersandar di pelukanku. Nafasnya menyentuh lembut daguku. Ada satu momen, aku merasa terus menari seperti ini. Sepertinya juga tidak buruk. Malam pesta perayaan itu, aku mengenakan setelan jas gelap saat menjemputnya. Dia masih berlama-lama di lantai atas. Tunggu hampir 20 menit, baru dia turun. Saat melihatnya, aku tertegun sebentar. Dia jarang berdandan formal seperti ini. Mengenakan gaun panjang warna champagne. Rambutnya disanggul, memperlihatkan leher dan bahunya yang indah. Wajahnya berdandan ringan. Warna bibirnya merah lembut seperti kacang merah. Lihat apa tidak kenal lagi? Dia agak canggung menarik-narik roknya lumayan. Aku membuka pintu penumpang. Cuma roknya agak pendek. Mana ada pendek sampai mata kaki. Suruh dia masuk, mengangkat pandangan. Pang Yuan, kamu lihat apa? Lokasi acara diatur sangat formal. Cahaya gemerlap. Tentu saja, wakil direktur Chen itu juga hadir berdandan. Tampak seperti orang. Melihat kami matanya menjadi gelap. Bai Ningbin agak gugup. Tangannya tanpa sadar menggenggam erat tali tas. Aku mengulurkan lengan menyandarnya. Dia ragu-ragu sebentar. Menyandarku telapak tangannya agak dingin. Sesi dansa dimulai. Musik mulai berkumandang. Aku membawanya meluncur ke. Dibandingkan dengan kekakuan saat latihan. Translate_. Dia tampil jauh lebih baik malam ini. Setidaknya tidak menginjak kakiku lagi. Cahaya lampu bergoyang. Dia mendongak memandangku. Matanya berkilauan dengan cahaya kecil-kecil. Pang Yuan, kamu menari cukup bagus. Ya, kamu yang membimbing dengan baik. Jangan merendahkan diri. Sekeliling bergemuruh. Tepuk tangan. Dia terengah-engah ringan. Dengan napas, pipinya kemerahan. Pelipisnya berkeringat halus. Secara refleks aku mengangkat tangan ingin membantunya mengusapnya. Baru saja menyentuh kulitnya. Dia bergetar, tidak menghindar. Ada orang di samping yang berteriak-teriak. Tuan Fang dan Ning Bin benar-benar pria berbakat dan wanita cantik. Sangat kompak ya. Dia malu menundukkan kepala. Sudut bibirnya namun diam-diam melengkung. Pada saat itu, aku tiba-tiba merasa setelan jas ini worth it dipakai. 17. Usai pesta perpisahan mengantarnya pulang. Di mobil dia melepas sepatu hak tingginya. Memegang pergelangan kaki. Capek mati aku, memakai sepatu hak tinggi itu siksaan. Lain kali jangan pakai lagi. Tidak bisa, cantik itu yang paling penting. Sampai di bawah rumahnya, dia tidak langsung turun. Hari ini terima kasih ya, dia berkata pelan, tidak mempermalukan. Aku, sama-sama. Dia membuka sabuk pengaman, berhenti sebentar, tiba-tiba mendekat. Di wajahku dengan cepat mencium sebentar. Sangat ringan seperti bulu menyapu. Hadiah untuk, setelah berkata, dia membuka pintu mobil dan langsung lari, seperti kelinci yang ketakutan. Aku terduduk diam di kursi pengemudi. Tempat yang diciumnya di wajahku terasa agak panas. Translate_. Menghilang di balik pintu unit. Aku mengangkat tangan dan meraba pipiku. Tidak tahan tersenyum. Nenek moyang ini habis menyergap langsung kabur. Itu bukan keahlian. Keesokan harinya adalah hari Minggu. Aku bangun tidur secara alami. Ada pesan darinya di ponsel. Waktunya tengah malam sudah tidur. Apakah aku terlalu impulsif hari ini? Kamu tidak marah kan? Setelah setengah jam ada satu lagi pesan sudah. Anggap saja aku tidak berkata apa-apa. Aku bisa membayangkan dia memeluk ponsel dengan bingung. Membalas baru bangun tidak marah. Lain kali jangan cium pipi pesan terkirim. Tenggelam tanpa kabar. Setelah menunggu cukup 10 menit, dia baru membalas satu kata. Pergi. Hari-hari seolah ditekan tombol percepatan yang aneh. Bai Ningbing tidak lagi canggung. Canggung dalam mencoba, malah menjadi agak kekanak-kanakan. Misalnya dia akan langsung bertanya padaku. Pang Yuan, weekend ada waktu? Ada film baru. Aku ingin menonton atau orang tuaku mengirim kepiting besar wangi. Malam ini datang ke rumahku makan. Bahkan saat aku lembur. Dia akan langsung membawa termos muncul di perusahaanku. Ibuku merebus sup, harus mengantarkan satu porsi untukmu. Dia meletakkan termos, pandangan mata melayang tidak tentu. Aku membukanya harum menusuk hidung. Atas namaku. Terima kasih tante, beri terima kasih sendiri. Dia berkata begitu, tapi menarik kursi. Duduk menatapku minum. Rekan kerja lewat, tersenyum menyapa. Min Bing datang menjenguk lagi ya. Dia dengan merespon, iya.
mengawasinya makan. Setelah rekan kerja pergi, dia berbisik bertanya padaku. Tidak, aku minum sedikit sup. Mereka sudah terbiasa. Dia mengangguk, sudut bibirnya melengkung. Nonton film di akhir pekan, dia memilih film romantis. Alurnya agak klise. Setengah jalan dia mulai menguap. Kepalanya terangguk-angguk. Akhirnya miring ke bahuku. Aku tidak bergerak, membiarkannya bersandar menonton film. Lampu ruangan menyala, baru dia terbangun, bingung mengusap mata. Sudah selesai. Ya, ayo pergi. Dia mengikutiku keluar. Tangannya dengan natural memegang ujung bajuku. Seperti waktu kecil, pusat perbelanjaan ramai. Aku balik menggenggam tangannya. Jarinya ramping, agak dingin. Dia terkejut sebentar, tidak melepaskan, membiarkanku menggenggam tangannya. Perlahan terasa kehangatan dari telapak tangan. Kami berdua tidak bicara, hanya terus berpegangan tangan, melintasi kerumunan orang ramai, seolah ini adalah hal yang paling natural. Sudah musim gugur, cuaca mulai dingin. Bai Ningbin punya kebiasaan, setiap pergantian musim mudah flu. Kali ini juga tidak luput dari bersin. Satu demi satu bicara, dengan suara sengau yang berat. Aku menjenguknya setelah kerja. Dia meringkuk di sofa berselimut. Hidungnya merah karena sering diusap. Sudah minum obat? Aku meraba dahinya. Suhunya agak demam. Sudah minum tidak mempan. Suaranya serak dengan nada kesal. Aku pergi ke dapur membuatkan teh jahe. Saat memotong jahe, _text. Mendengarnya menelepon minta izin di ruang tamu. Bos, aku benar-benar tidak bisa bangun. Terima kasih bos. Menutup telepon, dia merintih sedih. Tunjangan kehadiranku hilang. Aku menyodorkan teh jahe untuknya. Nyawa penting atau uang penting? Semuanya penting. Dia memegang cangkirnya menyesap perlahan, minum dan menjulurkan lidah karena kepedasan. Malamnya demamnya belum sepenuhnya turun. Aku akhirnya tidak pergi dan tidur di sofa ruang tamu. Mengalah satu malam, tengah malam mendengar ada suara dari kamarnya. Bangun untuk memeriksanya. Tidurnya tidak nyenyak. Selimut terinjak-injak sebagian besar. Aku menyelimutinya dengan rapat. Tanganku tersentuh. Dahinya masih agak panas. Dia setengah sadar memegang tanganku. Ditempelkan di pipinya dan bergumam dinginnya nyaman, lalu terus memegangnya tidak mau lepas. Aku terpaksa duduk di tepi tempat tidur. Cahaya bulan menerobos celah gorden menyinari sebagian kecil wajahnya. Napasnya agak berapi dengan memegang tanganku. Perlahan tidurnya menjadi nyenyak. Aku duduk seperti ini hampir 1 jam, sampai dia benar-benar tertidur lelap. Baru perlahan menarik tanganku dan kembali ke ruang tamu. Di tangan seolah masih tersisa suhu panas pipinya, dan perasaan diandalkan sepenuhnya itu. Setelah dia sembuh, sikapnya padaku sedikit lebih halus lagi. Secara spesifik terlihat pada, lebih tanpa rasa bersalah. Pang Yuan, aku lapar. Pengin makan iga asam manis buatanmu. Pang Yuan, komputerku kayaknya kena virus. Cepat lihat. Pang Yuan, temani aku jalan-jalan akhir pekan ya. Aku ingin beli termos air baru. Aku, terdengar tidak jelas, lihat-lihat toko, langit, gunung, laut. Melihatnya mendorong keranjang belanja dengan antusias. Melihat apa saja ingin disentuh. Diraba, diduduki, diduduki. Pang Yuan, sofa ini enak banget. Kita nanti kalau lapar. _text. Piring dan mangkuk ini cantik. Gaya minimalis sangat cocok dengan rumahmu. Dengan bangku kecil ini untuk membaca, sangat nyaman dan tenang. Dia berjalan sambil sesekali berhenti. Nada bicaranya semakin banyak menyebut kita dan masa depan. Aku mendorong kereta bayi mengikutinya dari belakang tanpa membongkar. Sampai di area ruang peragaan. Dia menyelip masuk ke ruang kecil yang diatur sebagai perpustakaan. Dia mengangguk, lalu mengambil sebuah buku seperti tamu. Pencahayaan di sini bagus. Dia mengangguk, lalu menatapku dengan mata berbinar-binar. Bagaimana menurutmu? Aku bersandar di bingkai pintu menatapnya. Merasa apa? Kalau nanti rumah kita juga punya perpustakaan seperti ini. Suaranya semakin kecil, agak malu-malu. Sinar matahari masuk dari jendela, berdiri dan menyinari tubuhnya. Aku yang berbulu halus berjalan mendekat, mengambil sebuah pulpen di meja. Kertas memo menulis beberapa kata tempel di buku yang sedang dia baca. Dia mengambil dan melihat tulisan di kertas. Sewa saja, setiap 5 kecil tidak tutup tidak hutang telapak. Dia tertekan sebentar, lalu meraih bantal samping melemparku kepadaku. Pang Yuan, kamu menyebalkan. Tertawa menangkap bantal. Dia berdiri kesal, menarik. Aku langsung berjalan keluar. Tidak lihat lagi, tidak lihat. Berjalan beberapa langkah pulang. Dia lagi tidak tahan menoleh melihat perpustakaan itu. Sudut mulut tidak bisa disembunyikan. Tertawa di perjalanan pulang. Duduk di kursi penumpang melihat pemandangan luar yang berlarian. Tiba-tiba berkata pelan, Pang Yuan, apakah kita seperti ini bisa dibilang sedang pacaran? Mobil kebetulan bertemu lampu merah. Berhenti perlahan. Aku menoleh, dia tidak menoleh. Telinganya perlahan memerah. Aku balik bertanya padanya. Mengatupkan bibir tak bicara lagi. Lampu hijau menyala. Aku menghidupkan mobil kembali. Setelah beberapa lama baru kudengar dia dengan suara sangat pelan, tapi sangat jelas berkata, kurasa udara di dalam mobil tiba-tiba menjadi tipis. Ucapannya, kurasa, itu terdengar ringan, tapi seperti batu yang menghunjam. Di hatiku membentuk riak-riak gelombang. Aku tak langsung menanggapi, hanya memegang kemudi menatap ke depan. Dia bisa merasakan keheninganku dan gelisah bergerak-gerak. Suaranya semakin kecil. Kalau kau merasa tidak juga tidak apa-apa. Kebetulan lampu merah lagi. Aku perlahan menghentikan mobil. Menoleh memandangnya serius. Bai Ningbing, kenapa? Dia agak ngambek, masih tak memandangku. Menunduk, dia ragu-ragu sebentar, lambat-lambat berbalik, matanya berkilauan, dengan sedikit ketidakpastian, dan sepercik harapan yang sulit ditangkap. Kau yang bilang, aku memandangnya kata demi kata. Kau bilang, ya.
Matanya langsung membelalak, seperti tak menyangka aku akan begitu langsung. Lalu sudut bibirnya tak terkendali melengkung ke atas, berusaha ditekan lagi. Hasilnya jadi ekspresi lucu yang agak konyol. Dia menjawab, cepat-cepat menoleh melihat keluar jendela. Nana? Jadi sudah ditentukan. Tapi dari kaca spion kulihat dengan jelas. Dia mengangkat tangan cepat menyapu sudut matanya. Lampu hijau. Aku kembali menyetir. Tangan kanan dengan natural menjulur, menutupi tangan kirinya yang terletak di paha. Jari-jarinya kaku sebentar, lalu perlahan rileks berbalik. Telapak tangan dan jari-jariku saling mengunci. Telapak tangan saling menempel. Suhu menyatu. Tak ada yang bicara lagi. Tapi ada sesuatu yang berbeda. Bai Ningbing yang statusnya sudah pasti, seperti melepas segel. Translate_text juga semakin lancang. Misalnya dia akan saat aku menggambar, tiba-tiba memeluk dari belakang menaruh dagu, menyandarkannya di bahuku. Fang Yuan, aku lapar. Di kulkas ada makanan. Malas bergerak. Kamu yang buat kan? Tunggu aku selesai gambar ini tidak bisa. Sekarang juga mau makan. Dia mulai bertingkah nakal, meniup di telingaku. Aku meletakkan pena. Dengan putus asa menariknya ke depan. Mau makan apa mie ditambah telur mata sapi? Dia tersenyum puas. Matanya melengkung seperti bulan sabit. Atau misalnya malah menonton film. Dia tidak lagi puas hanya bersandar padaku. Tapi langsung meringkuk ke dalam pelukanku. Mencari posisi yang nyaman. Memperlakukan aku seperti bantal penghangat sampai di bagian yang mengharukan. Dia akan menengadah dengan mata berkaca-kaca mengecup. Awalnya hanya seperti capung menyentuh air. Lama-kelamaan waktunya semakin panjang. Dalam pertukaran napas, bisa mendengar detak jantung yang semakin tak terkendali. Setiap kali berpisah, pipinya memerah, matanya basah seperti anak kucing yang basah kuyup. Lalu akan menyembunyikan wajahnya yang panas di lekukan leherku. Berkeluh pelan, Fang Yuan. Teknikmu sepertinya semakin baik. Aku memeluknya erat tertawa rendah karena banyak latihan. Dia akan mencubit pinggangku. Dengan siapa kamu berlatih? Selain kamu? Siapa lagi? Akhir pekan jarang keduanya libur. Bermalas-malasan di rumah. Tidak pergi kemana-mana. Ayahnya menduduki sofaku menyelimuti selimut. Bulunya yang dia paksakan berikan. Menonton acara varietas. Tertawa terkekeh. Aku di samping menggunakan laptop mengerjakan pekerjaan penyelesaian. Sinar matahari menembus daun sirih gading di balkon. Daunnya tapi sama sekali tidak canggung. Dia tiba-tiba menekan jeda. Mendekat, melihat layarku belum selesai. Sebentar lagi, dia menjauh. Dengan posisi mendekat tadi mencium pipiku. Semangat. Setelah berkata langsung ingin menarik diri. Ku ulurkan tangan meraih pinggangnya. Tidak biarkan dia kabur. Mengganggu pekerjaan lalu ingin lari. Dia berkedip, wajah polos. Ini dorongan semangatku kurang. Ku turunkan kepala menstabilkannya. Dia. Teks ini lebih mendalam dari sebelumnya. Membawa sedikit makna yang tak bisa ditolak. Awalnya dia masih simbolis mendorongku 2 kali. Cepat lemas dalam pelukanku. Tangan tanpa sadar menggenggam kerut bajuku. Sampai keduanya agak kehabisan napas. Baru kulepaskan dia, bibirnya basah berkilau. Pandangan berkabut bersandar di dadaku menenangkan napas main genit. Dia mengadu kecil suara lembut. Tidak ada kekuatan. Daguku gosokkan di puncak kepalanya. Ia pacar sendiri tidak main genit. Dia tidak bicara, hanya semakin masuk ke pelukanku. Udara dipenuhi aroma harum bunga Kamboja dan kehangatan tubuhnya. Saat itu, kurasa yang disebut ketenangan hidup. Kira-kira seperti ini. Malam hari awalnya janji makan di luar. Sebelum berangkat, dia lihat cuaca mendung di luar jendela, ubah pikiran. Sepertinya mau hujan. Tidak mau keluar. Kalau begitu pesan antar. Dia geleng, mata berbinar, menatapku. Kita masak sendiri saja. Seperti terakhir kali. Yang terakhir maksudnya dia flu. Aku masak teh jahe waktu itu. Kamu mau makan apa? Translate_text. Tomat susu rebus. Bisa kamu masak? Boleh dicoba. Hasilnya aku sibuk di dapur. Dia seperti bayangan berputar-putar di samping. Secara membantu, sebenarnya malah merepotkan. Fang Yuan, tomat perlu dikupas tidak? Fang Yuan, daging sapi dipotong sebesar ini boleh tidak? Fang Yuan. Aku menghela napas. Menekannya duduk di kursi depan pintu dapur. Kamerat Bai Ningbing, hati tenang. Duduk baik-baik adalah bantuan terbesar. Dia mencibir. Tapi akhirnya duduk sambil menggoyangkan kaki melihatku sibuk di dalam panci susu mendidih-mendidih mengeluarkan aroma perlahan keluar. Di luar jendela benar hujan turun. Rintik-rintik mengetuk kaca. Di dapur cahaya lampu hangat mengaburkan aroma makanan. Dia tiba-tiba tenang. Menopang dagu memandang punggungku lama sekali. Dia berkata pelan, Fang Yuan, begini enak ya? Aku menoleh melihatnya. Di wajahnya membawa senyum puas yang Aku menjawab. Berbalik terus mengaduk sup di panci. Sudut mulut juga tidak tahan terangkat. Iya. Begini enak ya? Makanan hampir selesai. Bel pintu berbunyi. Aku sedang tidak bisa lepas tangan. Bilang padanya pergi lihat siapa. Dia berlari membuka pintu. Lalu aku dengar suara terkejutnya. Tante paman? Hatiku deg-degan, mengelap tangan keluar. Benar saja, ayah ibuku berdiri di depan pintu. Tangan masih membawa buah. Wajah tercengang melihat Bai Ningbing memakai baju tidur. Rambut diikat sembarangan. Ningbing wajahnya langsung memerah hingga ke telinga. Berdiri tak tahu harus berbuat apa. Bibi? Paman, bagaimana kalian bisa datang? Ibuku yang pertama menyadari. Wajahnya berseri-seri penuh senyum. Aduh, Ningbing juga ada di sini. Kami lewat. Berpikir untuk mengantarkan buah kepada Fang Yuan. Tidak disangka matanya bolak-balik memandangku dan Bai Ningbing. Penuh makna. Ayahku batuk sekali. Ekspresinya agak tidak wajar. Aku melangkah maju menarik Bai Ningbing yang kaku ke belakangku. Mengambil buah. Ibu? Ayah?
Masuk dan duduklah. Makanan hampir siap tidak-tidak. Ibuku cepat-cepat melambaikan tangan. Senyumannya tidak bisa disembunyikan. Kami sudah makan. Hanya mengantarkan buah. Kalian makan. Kalian makan. Kami pergi, berkata sambil menarik. Ayahku mau pergi. Sebelum pergi, ibuku masih menyipitkan mata ke arah bayi Ningbing. Ningbing kalau ada waktu sering-sering datang. Pintu tertutup. Bayi Ningbing merintih sekali. Menutupi wajah dan jongkok di tanah. Sudah habis memalukan sekali. Paman dan bibi pasti salah paham. Aku melihatnya seperti burung unta. Agak ingin tertawa. Salah paham apa? Salah paham kita hidup bersama. Dia mengangkat kepala. Wajahnya masih merah. Bukankah itu bisa? Aku menaikkan alis. Kau 5 hari dalam seminggu tinggal di sini? Bukankah itu sama saja? Aku itu waktu itu mencoba setengah hari, juga tidak bisa mengatakannya. Jadi ya aku membungkuk menariknya berdiri. Sudahlah, bagaimanapun juga cepat atau lambat akan tahu makan. Dia merengek dengan wajah sedih. Aku tidak ada muka bertemu paman dan bibi lagi. Tenang, _text. Mereka berdua pasti sedang bersenang-senang diam-diam sekarang. Benar saja keesokan harinya telepon ibuku langsung menyusul. Nada suaranya tak bisa menahan kegembiraan. Fang Yuan. Apakah kemarin aku dan ayahmu mengganggu kalian? Tahu masih bertanya. Iya? Anak ini sampai tahap apa dengan Ningbing? Kapan urusannya diselesaikan? Ibu? Kamu tanya pelan-pelan bisa aku tidak buru-buru? Anak Ningbing, aku lihat langsung suka. Kalau kalian sudah pasti, aku dan ayahmu akan segera bersiap. Aku memotongnya, kami punya ritme sendiri. Kalian jangan khawatir. Susah payah membujuknya. Ibuku menutup telepon. Melihat bayi Ningbing mengintip dari kamar, wajahnya tegang. Apa yang dikatakan tante? Tidak mengatakan apa-apa, hanya tanya kapan kita menikah. Matanya membulat. Bagaimana jawabanmu? Ku bilang lihat performa seseorang. Dia mengambil bantal sofa dan melemparkannya. Fang Yuan, aku menangkap bantal. Tersenyum melihatnya meronta-ronta. Sinar matahari sangat baik. Dia memakai kaos longgarku. Telanjang kaki menginjak lantai. Rambutnya acak-acakan. Tapi entah mengapa membuat orang merasa hangat. Aku berjalan mendekat dan menariknya ke dalam pelukanku. Dia meronta beberapa kali tidak bisa lepas. Akhirnya membiarkanku memeluk bayi Ningbing. Sekarang ada perasaan? Aku bertanya di telinganya. Dia diam beberapa detik. Lalu perlahan mengeluarkan suara, "HM." Perasaan apa? Suaranya terdengar parau. Tangan kiri meraba tangan kanan. Tapi sampai tidak bisa berpisah jenis tangan kanan itu. Aku tertawa rendah dan mengencangkan pelukan. Perumpamaan ini kejam bayi Ningbing. Tapi juga bagus. _text. Perasaan sudah stabil. Masalah pun ikut datang. Bayi Ningbing. Penerbit mereka punya proyek prioritas tahunan. Dia sebagai editor inti. Sibuk sekali sampai kakinya tak menjejak bumi. Terus lembur beberapa hari. Badannya kurus satu lingkaran. Malam hari jemput dia peluk naskah tebal duduk di mobil lelah. Bahkan masih tidak mau pulang. Lebih baik makan sesuatu. Aku tanya dia. Tutup mata lemas tak bertenaga pulang saja. Tidak nafsu makan. Setengah jalan saat lampu merah. Aku menoleh lihat. Dia sudah tidur sambil memiringkan kepala. Di bawah kelopak mata warna hijau pucat. Di suatu tempat dalam hati. Sedikit tersentak. Bisa saja langsung pulang. Tapi malah belok ke yang paling dia suka itu. Yo Pu parkir mobil saat dia bangun. Bingung-bingung tanya sudah sampai ya? Turun minum bubur dulu baru pulang. Dia lihat papa nama Yo Pu di luar jendela tertegun sebentar. Lalu tersenyum Fang Yuan. Bagaimana kamu tahu aku ingin minum ini? Tebak bubur hangat masuk per wajah. Oke, ternyata kamu yang paham aku. Dia puas menghela napas, pelan-pelan mengangguk. Aku tambahkan lauk untuk dia. Selalu saja tak ada habisnya. Jangan terlalu memaksakan diri tidak boleh. Proyek ini sangat penting. Dia mengerutkan kening. Lagi pula wakil direktur itu belakangan cari-cari kesalahanku. Aku harus tunjukkan hasil. Tidak bisa diremehkan dia. Aku. Sorot mata muram. Dia masih cari masalahmu. Juga bukan masalah. Hanya urusan resmi yang agak berlebihan. _text. Aku bisa mengantarnya sampai depan rumah. Sebelum turun dari mobil, dia mendekat. Mencium pipiku di tempat tidur. Dia tersenyum cerah seperti baterai yang baru selesai diisi. Aku melambaikan tangan ke pintu. Aku melihatnya menghilang, membelakangi dan menunjuk setir. Mengetuk ringan untuk wakil direktur Chen itu. Sepertinya harus mencari kesempatan. Membuatnya benar-benar mengerti. Apa artinya menjaga jarak. Tak lama kemudian. Penerbit mengadakan pesta perayaan proyek. Sebagai keluarga, aku tentu saja diundang. Proyek Bayi Ningbing kali ini diselesaikan dengan sangat baik. Mendapat pujian dari pimpinan besar. Seluruhnya bersinar cemerlang. Dia memakai gaun kecil hitam, sederhana dan elegan. Berdiri di sampingku, senyum penuh percaya diri. Wakil direktur Chen itu datang. Melihat kami wajahnya kurang nyaman, tapi tetap mengangkat gelas datang menyapa. Ningbing mengerjakan proyek kali ini dengan baik. Selamat ya? Nadanya masih normal. Terima kasih Direktur Chen. Bayi Ningbing merespons dengan sopan. Wakil Direktur Chen memandangku. Dengan sedikit menyelidik Tuan Fang juga datang. Aku mengangkat gelas dan bersulang dengannya. Nada datar, tapi mengandung makna yang tak terbantahkan. Urusan Ningbing, tentu saja aku harus datang. Kedepannya dalam pekerjaan masih perlu perhatian lebih dari Direktur Chen. Aku sengaja menekankan kata perhatian, memandangnya langsung. Mata Wakil Direktur Chen berkedip dengan terpaksa tersenyum. Seharusnya, kebetulan saat itu, pemimpin penerbit datang melihatku berjabat tangan dengan antusias. Tuan Fang, sudah lama mendengar. _text. Aku merendah beberapa kata. Bos kembali berbicara dengan baik. Ningbing berkata, Ningbing,
Kamu benar-benar menemukan pacar yang baik. Tuan Fang muda dan berprestasi. Kalian sungguh pasangan yang serasi. Bai Ningbin tersenyum dan berterima kasih. Wakil Direktur Chen berdiri di samping. Wajahnya pucat pasi, sepenuhnya menjadi figuran. Setelah itu sepanjang jamuan makan malam dia tidak lagi mendekati kami. Dalam perjalanan pulang. Di dalam mobil Bai Ningbing suasana hatinya sangat baik. Bersenandung dengan gembira. Aku bertanya. Tentu saja matanya berkilauan. Kamu tidak melihat wajah wakil direktur itu ya? Lihat saja dia berani tidak lagi memperlakukan aku tidak. Dia seharusnya mengerti. Dia mendekat dan menatapku. Fang Yuan. Apakah tadi kamu sengaja? Apa yang sengaja? Yaitu saat berbicara dengan bos dan tatapan ke arah wakil direktur. Dia memiringkan kepala. Kamu sedang menyatakan kedaulatan. Aku menatap ke depan. Sudut bibirku terangkat tidak terlihat jelas. Dia terkejut sebentar. Lalu tertawa dan bersandar di bahuku terlalu jelas. Fang Yuan. Tidak menyangka kamu memiliki sisi dominan seperti ini. Aku mengosongkan satu tangan, mengusap rambutnya. Untukmu harus begitu, setelah pesta perayaan. Bai Ningbing mendapatkan liburan singkat kecil. Dia sudah merencanakan lama untuk pergi jalan-jalan pendek bersamaku. Hanya 2 hari 1 malam ke sebuah kota kuno terdekat kita berangkat. Hari itu dia bersemangat seperti anak kecil. Pagi-pagi sudah membangunkanku. Fang Yuan cepat bangun. Kita akan ketinggalan kereta cepat. Masih ada 1,5 jam masih cukup. Aku melihat jam. Pasrah dibangunkan olehnya. Dia memiringkan kepalanya. Kamu di sudut mulut ritmenya sangat lambat. Kami berpegangan tangan berjalan-jalan tanpa tujuan. Makan jajanan lokal. Lihat kerajinan tangan. Sore hari, mencari penginapan tepi sungai. Menginap di kamar. Ada balkon kecil, tepat menghadap sungai yang mengalir jernih. Matahari terbenam di barat, menyelimuti seluruh kota tua dengan warna emas hangat. Kami bersandar di pagar balkon, melihat matahari perlahan tenggelam. Sekitar sangat sunyi. Hanya suara aliran air dan kicauan burung sesekali. Dia bersandar di pelukanku. Tiba-tiba berkata, Fang Yuan, nanti saat kita tua juga cari tempat seperti ini untuk tinggal. Boleh tidak? Boleh. Kamu menanam bunga. Aku memancing. Kamu bisa memancing. Kalau tidak bisa boleh belajar kan? Dia mendongak matanya memantulkan cahaya senja yang menyilaukan. Pokoknya bersama kamu melakukan apa saja seru. Aku menunduk memandangnya, perasaan lembut yang penuh di hati. Memenuhi hingga tak tahan mencium dahinya. Bersama kamu melakukan apa saja seru. Malam tiba. Kota tua menyala dengan lentera merah. Kami mencari bar kecil. Memesan beberapa hidangan. Sekendi arak beras lokal. Kadar alkohol arak beras tidak tinggi. Manis. Dia minum cukup banyak, pipinya memerah. Sorot mata juga menjadi berkaca-kaca saat memandangku seperti ada kaitnya. Setelah makan, berjalan perlahan di sepanjang tepi sungai. Kembali ke penginapan. Cahaya bulan seperti air menyinari jalan batu. Suara sepatu hak tingginya berderak jelas. Terdengar sangat jauh di malam yang sunyi. Sampai di bawah penginapan, di bawah pohon osmanthus yang sangat besar. Translate_text. Tiba-tiba dia berhenti melangkah. Fang Yuan memanggilku dengan suara lembut. Dia sepertinya agak mabuk. Dia berputar menghadapku dengan mata yang berkaca-kaca terlihat. Jadi dia melangkah maju hampir menempel padaku. Kedua tangan melingkari leher, nafas halus, membawa aroma manis anggur yang wangi. Apapun yang kulakukan sekarang bisa kusalahkan pada alkohol. Hatiku bergetar, meraih pinggangnya. Apa yang ingin kamu lakukan? Dia berjinjit dan berbisik di telingaku. Nafas hangatnya menyentuh. Aku ingin menciummu. Dia adalah jenis lukisan wajah itu. Karena bibirnya yang hangat dan lembut sudah menekan. Berbeda dengan ciuman sebelumnya, ciuman ini membawa aroma manis anggur dan keberanian nekat yang berani. Canggung namun penuh gairah, seperti ingin menuangkan semua perasaan yang terkumpul selama lebih dari 20 tahun dalam momen ini. Dan keluar, aku membalas. Dia memandu, di kota tua yang sunyi, tengah malam, di bawah pohon osmanthus yang mekar. Cahaya bulan menyelimuti kami dengan sutra perak, aliran air mengiringi kami. Ciuman ini panjang dan berkelanjutan, sampai dia terengah-engah bersandar di pelukanku. Berkata pelan, Fang Yuan, kakiku lemas. Aku terkikik dan menggendongnya dengan cara mendadak. Bodoh, akan kubawa pulang ke rumah? Kembali ke sarang sementara kita yang penuh kehangatan. Perjalanan panjang dan berliku ini sejak kecil.